Di sini ada tanjakan saya ya, Iya, tanjakan saya yang waktu itu mobil yang diguling itu. diguling. Nah, Iya, yang korban yang terbanyak. korbannya berapa, Pak? Korbannya 30. 30. Iya. Banyak. Biasanya kan kalau dulu mungkin rame Pak, di situ ada yang aktivitas Pak ya, yang Iya. bertani ataupun Sepi. apa. Sekarang mah sepi Pak. Sepi mungkin. Itu juga kalau malam ya, kalau malam di misalkan tetangganya itu turun nggak mau di situ. Nggak mau, soalnya sih banyak. Ya banyak misalkan suara-suara itu mungkin suara halus itu. Banyak suara makhluk halus. Makhluk halus. Halo, selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di video penelusuran saya. Nah, hari ini sebenarnya sudah sore sih teman-teman. Sudah sekitar jam setengah 5 ini. Dan kebetulan saya berada di Kecamatan Wado, tepatnya ini di Tanjakan Sae, teman-teman. Tanjakan Sae di mana dulu sekitar 8 bulan yang lalu di sini pernah terjadi kecelakaan maut, teman-teman. Satu bis terguling ke sini dari sana, dari atas. Tanjakan sayanya ada di atas dan mobilnya terguling, terperosok ke sini, teman-teman. Nah, tepat di belakang rumah ini nih. Ini kebetulan rumahnya satu-satunya di sini ya. Belakangnya adalah perkebunan, teman-teman. Jadi bis tersebut terperosok, terguling ke sini, dan korban pada waktu itu informasinya ada 29 orang meninggal dunia, teman-teman, yaitu rombongan habis berziarah. Sebenarnya saya mau wawancara dengan saksi di mana rumah ini paling dekat dengan kecelakaan bis tersebut ya, yaitu di belakang di sini nih. Informasinya di sini banyak sekali mayat-mayat tergeletak. Dan di samping rumah keluarga ini yang pernah terjadi kecelakaan maut ini ada pohon durian, dan duriannya ini udah wangi sih, teman-teman. Mungkin belum siap panennya dari durian ini. Dan ke sana adalah bekas bis tragedi kecelakaan maut, teman-teman. Kita cek ya di bekas kecelakaan. Nah, dari informasi yang saya dapat, informasinya ini, dan di bawah ada saluran air sungai kecil, teman-teman. Itu ketika waktu kecelakaan tersebut airnya tidak berwarna seperti itu, teman-teman, tapi berwarna kemerahan, bercampur dengan darah dari para korban kecelakaan bis tersebut. Nah, jadi bisnya ada di belakang sini ya, di belakang rumah bapak ini. Jadi tepat banget katanya bisnya di sekitar sini, dan mayatnya pun banyak tergeletak di sekitar rumah ini nih. Informasinya 29 orang meninggal dunia ya. Oke, kita coba cek lagi ke bagian sini. Dan di sini ke sana adalah ke perkebunan, teman-teman. Nah, di atas itu masih ada perkampungan ya. Jadi ke atasnya ini adalah jalan Tanjakan Sae ya, dimana pernah terjadi kecelakaan maut di sekitar sini. Oke, dari beberapa informasi juga bahwa warga sekitar sini, sekitar perkampungan ini, teman-teman, tidak berani untuk melintas di sekitar jalan ini nih. Jalan ini kan kebetulan menuju ke perkebunan sana. Jadi para petani atau warga yang ingin berkebun, ingin menggarap kebunnya, tidak berani untuk lewat ke sini. Katanya masih trauma dengan mayat-mayat yang tergeletak di sekitaran sini, teman-teman. Jadi mayat-mayat tergeletak di sini. Warga pun ketika jalan ke sini masih ingat dengan tragedi tersebut, sehingga merasa kurang nyaman, merasa ketakutan ketika melewati jalur ini ya. Bahkan selama 2 hari ya, 2 hari lah, 2 malam gitu, teman-teman, di sini diadakan semacam yasinan oleh warga setempat sini untuk mendoakan
para korban sekaligus semoga tragedi kecelakaan maut tersebut tidak terulang lagi ya. Nah, ada bekas besinya teman-teman yang sudah ini ya, sudah ke bawah itu. Sepertinya bekas ketabrak oleh bis tersebut ya. Inilah tampak di sekitar lokasi tragedi kecelakaan tersebut teman-teman. Oke, dan dari informasi juga teman-teman bahwa di sini katanya ini bisnya belakangnya ke sana teman-teman. Dan informasinya di sini nih, terakhir evakuasi adalah seorang guru yang masih terkena badan bis. Jadi si guru tersebut masih tertimpa oleh badan bis dan dievakuasi sampai pagi teman-teman. Padahal kejadiannya itu sekitar jam 6, informasi jam 6 sore mau maghrib terjadi kecelakaan di sini. Dan terakhir evakuasi adalah seorang guru yang terjepit di sini nih. Dan itu baru selesai terangkat si jenazah guru tersebut sekitar pagi hari teman-teman. Saking sulitnya mengangkat bis tersebut ya. Kita coba cek lagi ke sini ya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan ada warga sekitar sini yang bisa berbagi informasi terkait kecelakaan maut tersebut yang menewaskan hampir 29 orang di sini. Ngeri banget, ngeri. Kita cari warga teman-teman di sekitaran sini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang lebih detail tentang kejadian tersebut. Nah teman-teman, ini adalah jalan menuju ke Aki Gede ya, salah satu kuncen dari tanjakan Sae di Kecamatan Wado ini. Ini jalan seperti ini teman-teman. Tadi saya dari bawah ya, jalannya masih berupa tanah ya teman-teman. Kebetulan habis turun hujan jadi agak licin, harus berhati-hati banget. Kebetulan saya bertiga teman-teman sama Arul Husni dari channel Arul Husni juga. Halo Arul. Dan juga di sana sudah ada di atas Kang Hakim dari Rizkuna Channel. Jadi saya kesini bertiga ya. Kita akan coba ngobrol dengan Ki Gede namanya, kuncen dari Payun. Oke siap. Kuncen dari tanjakan saya ini. Ini licin banget jalannya. Nah kebetulan saya juga diantar oleh bapak ini. Siapanya Abah Ki Gede? Anaknya, Anak yang pertama. Iya, anak yang pertama. Oh iya. Ini di kampung apa sih Pak? Kawung Luwuk, Kawung Luwuk, desa Sukajadi, Kecamatan Wado. Dan di sini ada tanjakan saya ya, Iya, ya kan saya yang waktu itu mobil yang tiguling itu. Tiguling. Nah, Iya, yang korban yang terbanyak. korbannya berapa Pak? Korbannya 30. 30. Iya. Banyak banget ya. Yang matinya di sini 28, di rumah sakit 2. Jadi 30. Jadi total 30. 30 hampir semua. Itu yang meninggal itu habis dari mana atau mau kemana sih? Itu habis dari Jarah dari Pamijahan. Dari ziarah dari Pamijahan. Iya, langsung piknik itu. Ketika itu Bapak lihat kejadiannya atau lihat korbannya? Lihat korbannya. Lihat. Waktu itu pas lagi sembahyang maghrib Kejadiannya waktu itu. Kejadian pas maghrib. Itu Sembahyang sebenarnya kondisi bis gimana Pak waktu kejadian? Itu blong. Remblong. Kondisi turun ke sini. Iya, turun dari sini. Oh, dari atas ke turun, Iya. remblong. Iya, blong. Jadi terjungkal ke jurang Ke jurang yang itu. Nah, ke pilar pinggir itu. oh ya, Jadi- yang besi itu ya. Iya. Pembatas Jadi jalan itu ya. ya nyangkut di bis. Oh, Banyak kan mati itu, banyak kali yang nggak ada lehernya.
yang ada kepalanya itu kena itu. Kena Pilar. pembatas itu ya, Ya pilar yang itu. dari besi pilar Iya. jalan itu ya. Iya. Hmm, Jadi itu total berapa orang Pak yang Ya meninggal? 30. 30. Di sini 28 deh. Di rumah sakit 2. Di semuanya 30. Kalau total penumpang semuanya penumpang bisnya berapa? Ya mungkin ada 60. Oh jadi ada. penumpang 60 sekitar setengahnya Pak ya? Setengahnya, iya. Jadi yang selamat sekitar 30-an ya Pak ya. 30-an ya. Karena bis besar juga ya Habis yang besar, kecelakaan. Iya besar. Banyakan anak tuh yang mati. Oh, itu kebanyakan soalnya kan anak-anak. Piknik itu piknik ngantar anak. Oh, Itu. iya iya iya. Katanya habis apa namanya jaroh Pak ya? Jaroh Iya ya. habis jaroh Terus terus ya langsung jalan-jalan mungkin piknik gitu. Soalnya kan bawa oleh-oleh itu ada gula, ada pulang kaling. Di sininya di bawahnya itu yang berserakan mungkin iya Pak. iya itu. Iya. Masih Nah gini Pak, itu kan kejadiannya udah hampir 1 tahun Pak ya? ya hampir ya benar hampir hampir. 1 tahun. Hampir ya ada 8 bulan lah ya ada lah. Nah sekarang Waktu- bagaimana? Beda. Iya ya ada 8 bulan. Nah kondisi setelah kecelakaan tersebut Pak di sini seperti apa gitu? Ya hanya sepi-sepi itu. Nah jadi aktivitas warganya juga Pak sekarang setelah kejadian tersebut. Jadi biasanya kan kalau dulu mungkin rame Pak di situ ada yang aktivitas Pak ya yang Iya, bertani ataupun sepi. apa. Sekarang mah sepi Pak. Sepi mungkin. Itu juga kalau malam ya, kalau malam di misalkan tetangganya itu turun nggak mau di situ. Nggak mau soalnya sih banyak. Ya banyak misalkan suara-suara itu mungkin suara halus itu. Banyak suara makhluk halus. Ya. Makhluk halus itu. Nah Bapak sendiri Pak pernah ngalamin nggak kejadian yang di luar akal lah, yang kejadian aneh gitu? Iya. Yang Belum saya belum. belum Ya, pernah Bapak. ya mudah-mudahan jangan lah. Oh, mudah-mudahan jangan Pak ya. Jangan. Tapi kalau cerita yang lain mah Iya, katanya tetangga-tetangga itu. Iya. ada yang penampakan Iya, kayak gitu. iya. Misalkan udah nolongin tuh, padahal nolonginnya sebenarnya. Udah ininya hampir nggak apa, ini punuknya itu nggak bisa ngelihat, di sininya berat. Bapak nolongin tuh, Apalagi yang enggak Pak ya. ngapain enggak tuh? Apa ada dikasih air sama bapak? Jadi Bapak di sini sebagai kuncen. iya Ya, sebagai kuncen. kuncen ya kolot ya sesepuh. Ya tuh. sesepuh ya Pak ya. Iya. Sesepuh di lingkungan. Ya kalau di kuncen sini. ya kalau namanya kuncen misalkan ada makam itu namanya kuncen. Oh ini mah berarti Sesepuh. sesepuh dari lingkungan ini yang Lingkungan disepuhkan ini, Pak ya. ya. Yang disepuhkan. Memang di sini ada keramat tapi ada yang datang sama bapak juga, ada yang datang. Nah, yang Bapak ketahui nih Pak, sebelum kejadian kecelakaan tersebut mungkin ada kalau dari si Bapak ini kan tahu katanya ya. Jadi ada firasat seperti apa ini Pak? Apa? Enggak ada di waktu itu. Nggak ada. Di bapakmu. Di bapak ada di bapak. Ya maksudnya Kalau di yang Bapak lain gitu ya. ada. Firasat kan katanya dulu teh sebelum kecelakaan teh ada terjadi hal apa rame kayak gitu atau gimana gitu sebelum Nggak ada. nggak seperti biasanya gitu Nggak istilahnya. ada. Nggak ada Pak ya? Nggak ada benar. Nggak ada. Nggak bilang sama saya tapi nggak tahu ya kalau nggak. Mungkin bapaknya ngerasain tapi nggak bilang ke orang lain. Mungkin pasti. Soalnya ini sok biasanya sok kenal sama si bapak. Kalau ada kejadian ada itu cerita sama saya. Nah, Bapak aktivitas sehari-hari di sini? Wah saya mau Apa? apa aja Enggak ya. maksudnya bertani. Tani lah, tani. Oh, bertani. Ya tani lah. Ya, tani. Tapi berarti sekarang mah udah mungkin udah mulai normal Pak ya. Aktivitas Normal. juga udah. Udah normal. Cuman kalau di tempat kejadiannya kalau Iya. malam Ya sepi terus. sepi sekarang. Iya. Bapak ini juga tuh. Pokoknya sekarang mas saya minta lampu sama bapaknya, bapak ini. Ya akhirnya ya tercapai itu. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah ya. Sini ya. Mana minta lampu satu saja. Jika diterangin. Nah, sampai itu aja sampai sekolah. Yang terang. Jadi udah terang sekarang Udah terang, udah enak lah sekarang mah itu. enak ya. Minta lampu apa udah aja gitu udah bapak mintanya tapi ya tercapai lah. Nah, selain kecelakaan itu Pak, sebelumnya atau sesudahnya ada nggak kecelakaan yang lain di tempat ini gitu, di tanjakan saya ini? Di sini Iya. tuh waktu itu wah sering mogok saya nggak bisa jalan Mogok kayak gitu. mogok kadang-kadang ada yang ikut sama itu apa masih sama keponakan saya juga bukan biasa lari kan itu apa bawa air galon ikut anak kecil tapi dia bilang sama saya ikut di mobil atau di belakang ikut naik ke mobil. iya di belakang waktu mau sampai nggak ada
Berarti sering Pak ya kejadian Sering, di tempat di ini. sini paling rawan di sini. Sering kecelakaan, sering ada hal-hal mistis yang di luar akal Iya. Pak ya kayak gitu. Nah, makanya jadi tanjakan ini. Nah, kenapa ini Pak, saya pengen tahu nih ceritanya kenapa dinamakan tanjakan saya nih Pak. Nggak tahu ya, saya kurang tahu. Kurang tahu Pak ya. Iya, kurang tahu seluk-beluknya tuh. Oh, Kurang tahu saya ya. mungkin si Bapak lebih tahu nanti ya. Itu bapak mah pasti tahu. Ya, bapak mah pasti tahu. Bapak pasti. Jadi kan namanya tanjakan saya Nah, tapi iya sering pasti ada kenang-kenang, ada ya pasti ada ada apa ya, sejarahnya. ada sejarahnya kayak Iya, gitu ada Pak ya. sejarahnya. Nah, tapi sering terjadi kecelakaan gitu. Saya tapi sering terjadi kecelakaan. paling sering. Kayak apalagi bisa misalkan motor, udah nggak aneh. Udah nggak aneh kalau Udah, motor udah biasa mati mungkin. langsung. Sering. Jadi himbauan nih buat pengendara yang lewat sini dari Bapak sendiri kayak gimana? Ya, yang mudah-mudahan Selalu berhati-hati yang kayak gitu. berhati-hati ya. Ada bis juga ya, bis. Ya bis. Bis. Oke teman-teman, kita ke Abah Ki Gede ini. Kita akan coba cari keterangan juga dari Abah Ki Gede. Kebetulan lagi diwawancara sama Kang Hakim. Assalamualaikum Mbah. Begitu tah Aki, udah di sini atau udah ada datang sini yang kecelakaan terus yang kemarinnya kecelakaan sini tah itu enggak ada, hilang. Berarti itu kalau misalkan hilang di situ berarti suatu pertanda bahwa di tanjakan tersebut atau di jalan tersebut, di tempat tersebut bakal terjadi kecelakaan. Tak eta Oh, seperti gitu, itu. seperti gitu. Jadi kita non gitu, macam setiap ada ada roda 2 ya, roda 4 Aki di sini jangan cepat-cepat jalan gitu. Kalau lungsur ke bawah jangan cepat-cepat. Nomor 1 gitu harus giginya gitu ya, gigi 1 jangan gigi pakai 2, jangan pakai 3, 1 aja ke bawah, yang tiap bawah ke atas sama gitu diberi apa itu Kode. iya, diberi Jadi istilahnya Aki menghimbau kepada para pengendara yang melintas jalan Wado, tanjakan Wado, kalau misalkan dari bawah gunakan gigi rendah supaya bisa naik ke atas. gitu. Dari atas yang turun ke bawah diharapkan di remnya itu jangan rem doang, dibantu sama gigi rendah juga supaya menghindari, meminimalisir untuk kejadian kecelakaan ya Ki ya. Nah, gitu. Ki, saya boleh bertanya nggak Ki? Karena kemarin juga pengakuan warga katanya kalau misalkan udah kejadian setiap malam ada yang ketuk pintu ke rumahnya atau apa, itu Kak apakah benar hantu sosok dari orang yang meninggal waktu kejadian kecelakaan? Karena kan waktu kejadian kecelakaan Ki yang terakhir itu ada tangan, ada usus Ya. sama polo manusia yang dikubur dekat lokasi karena mayat sudah dibawa semua ke Sumedang, sudah dikebumikan. Nah, itu tersisa tertinggal di dalam bis. Ya. Apakah itu benar Ki? Sosok dari yang meninggal dunia waktu kecelakaan atau siapa tuh Ki? Memangnya kalau Aki gitu ya mendengar dari tetangga ya. Kalau Aki pan rumahnya di sini ke jauh ke sana gitu. Paling rumah itu ada orang ke sini. Ki, malam ada jangan Hiraukan. jangan biarin gitu. Naon apa atau naon. Jadi itu untuk non diurang mah can gitu. Kan tong harus ganggu masing-masing gitunya. Kayaknya masing-masing orang masing-masing jangan pakai harus itu ini gitu Bapak. Jangan gitu malah Ki cenah anu kan bae. Oh. Paling ku Aki naon gitu. Jadi ka ditu Aki ulah ganggu. Ini kan orang manusia gitu kan. Jangan Jadi begitu. Si singkah ya Ki ya kalau bahasa Sunda mah ya Ki ya. Nah, jadi teman-teman para penonton nih, kata Aki Gede katanya sering banyak laporan warga yang dekat persis lokasi kejadian, sering laporan ke Aki, Ki malam ada yang suara minta tolong, Ki malam ada yang ketuk pintu, Ki malam ada yang ketuk juga, ada apalah, ada inilah, ada itulah ya Ki ya. Tapi Aki selalu menghimbau pokoknya ya udah kita nafsi-nafsi aja. Karena apa ya, kehidupan manusia itu kita berdampingan dengan kehidupan gaib juga ya Ki ya. Asal gitu. jangan sampai saling mengganggu. Aki juga sering tawasulan atau berdoa di sana supaya jin-jin atau penunggu di kerajaan gaib tersebut tidak mengganggu masyarakat Aki ya Ki ya. Ya Seperti gitu Aki. Kalau Aki di sini ya setiap malam gitu sampai maghrib gitu ya biasa Aki sanuk-sanuk ya. Dikarenakan ini kan dari sini
non namanya itu pan leuweung gede nya. Oh, leuweung leuweung agung gitu coba. Leuweung gede. Tapi leuweung gede teh dia teh seueur pisan cep. Sama rupana seueur dia teh nya bari seperti pasir pari. Tegala non pasir pari teh kata pare gitu, pare leuit gitu. Jadi dia teh kan akhir masa gitu dia teh anu gaduh da cepnya bisa yang terangnya di dia gitu. Raden Anta Arya di Kusuma. Ieu teh nu boganana teh eta. Bapak masuk kadinya we. Raden Anta Arya Kusuma punten ya Bapak nyungunkeun naon kitu tawasulan kitunya. Anu aya di perjalanan ieu berjalan di mana wayahna eta ku Bapak Raden Anta Kusuma pangnyaramkeun anu bade ngaganggu. Anu bade ngaganggu boh ka masyarakat, boh ka nu liwat cek bapaknya gitu. Ya, silahkan. Itu orangnya teh orang sepedos Raden Anta Kusuma teh pakai ikat ya. Pakai ikat orangnya kecil gitu nya. Bahkan bapak pegede padag gitu nya. Pakai ikat pakai menon baju hitam gitu. Yang dulu gitu baju penting silat gitu tak. Yang dulu. Itu bapak yang tahu di sini gitu. Kalau udah di restu kadinya nggak ada apa-apa. Aman berarti. Aman. Jadi sering-sering lah masyarakat di sini mengadakan tawasulan di makom Raden apa tadi? Arta Adi Kusuma. Raden Anta Arya di Kusuma. Raden Anta Aryadi Kusuma. Hmm. Makanya kemarin juga waktu pas saat kejadian sesudah mobil diangkat ya Ki, masyarakat di sini mengadakan tahlilan bersama mendoakan para jenazah yang meninggal di lokasi kejadian tersebut. Ya, Aki, kalau saya boleh tanya pribadi nih Ki, waktu kan masyarakat banyak yang ngadu nih Aki, ada yang ketuk pintu, ada suara minta tolong, melihat kayak keramaian ada orang nongkrong di lokasi kejadian. Ke Aki sendiri pernah nggak Ki ada yang datang atau gimana? Nah, kalau ke Aki sendiri ya paling datang yang ini aja. Raden Arya. Raden Anta Kusuma. Itu non itu atau tuh bilang gitu ya. Bilang. Itu anak buah. Anak buah Pak Gede itu anak buah saya. Kalau ada apa orai tadi sebutnya ular. Ada ular hitam ya. Di sini jangan dimatiin. Kalau ada ular hitam jangan dimatiin, biar kecil biar besar. Jangan diganggu. Itu. Oh iya. Tapi ada anu yang dulu yang usah Pak aya anu keun bae eta nu pokoknya dia kan ulah haru ulah diganggu keun bae sok nganu ki hungkul aya na macam pokona dek ulin mah ngan ulah ngaganggu anu aya di kaung lunguk gitu. Jadi kita hidup berdampingan sama gaib, ya udah mereka mempunyai kehidupan masing-masing, kita juga sama mempunyai kehidupan masing-masing mungkin gitu ya Ki. Aki, terima kasih ya atas waktunya nih. Mohon maaf saya ganggu waktu Aki nih di sore hari di sini. Semoga Aki selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Supaya bisa menjaga tanjakan Cai ini sebagai juru kunci tanjakan Cai tersebut. Amin.